Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jumpa lagi dengan aku Inem di Singapura. Oke teman-teman, hari ini Singapura mendung sekali ya. Jadi beberapa hari terakhir ini itu Singapura mendung ya teman-teman ya. Dan hujan bahkan 2 hari yang lalu itu nonstop dari malam sampai malam lagi, pokoknya 2 hari itu nonstop deh kayak gitu. So jadi bahkan ada beberapa tempat yang banjir kayak gitu, kayak sungainya tuh membludak kayak gitu ya, kayak gini nih video-videonya tuh banyak banget yang memposting, bahkan di dalam MRT aja tuh kebanjiran kayak gitu ya teman-teman. Kayaknya agak parah deh kalau Singapura hujan terus kayak gini. Jadi kita jangan ngomongin Singapura dan kita akan membahas tentang helper di Singapura. Jadi disclaimer lagi ya, disclaimer buat video ini itu bukan bermaksud untuk menakut-nakuti kalian. Cuman di sini saya hanya sharing berdasarkan kejadian apa yang terjadi di negara Singapura sebagai helper. Jadi banyak banget kejadian yang tidak terduga kayak gitu ya teman-teman. Dan kita pun tidak bisa memilih, kita pun tidak bisa menghindarinya kayak gitu. Namun sebelum hal tersebut terjadi, alangkah baiknya kalau kita itu sharing bersama teman-teman, semoga bisa mendengarkan dan tahu bagaimana sikap kita kalau kejadian yang tidak mengenakan ini tuh terjadi pada diri kita, amit-amit kayak gitu ya. Jadi teman-teman, ada tuh sebuah kisah di beberapa tahun yang lalu, ada seorang warga negara Myanmar yaitu Piang Ngah Thong menghabiskan 12 malam terakhirnya diikat dengan tangan, diikat di tralis jendela di flat rumah majikannya di Bisan ya teman-teman. Jadi ia tidur di lantai kamar dengan satu lengan diikat seperti ini dan dengan tali. Ia berkali-kali sudah memohon kepada majikannya untuk melepaskan ikatan tersebut. Namun majikannya tetap menolak melepaskan ikatan tersebut. Tetapi majikannya yaitu Nyonya Gayatri Mundugan ya namanya, itu dia itu kewarganegaraan India kayak gitu. Terus majikannya ini menolak untuk melepaskan, tetapi Nyonya Gayatri yaitu majikannya itu malah mengatakan bahwa ia harus dihukum dan dia pantas karena telah melakukan pelanggaran, yaitu keluar dari kamar tidur pada malam hari untuk mengambil makanan. Jadi majikannya ini tadi itu si Mbak Piang Ngah Thong ini tadi sudah memohon agar tangannya itu dilepaskan dari ikatan, karena tangannya ini diikat di jendela dengan satu tangan kayak gini ya teman-teman ya. Terus majikannya itu malah puas dengan keadaan tersebut gitu loh. Jadi majikannya yaitu Nyonya Gayatri itu mempunyai suami ya teman-teman, mempunyai suami seorang anggota kepolisian. Telah bersekongkol untuk memukuli atau menganiaya Mbak Piang Ngah Thong ini tadi. Dan Mbak Piang Ngah Thong ini itu sudah sekarang itu berusia 24 tahun kayak gitu. Mereka menganiaya Piang Ngah Thong ini selama berbulan-bulan dan bahkan tidak memberikan makanan padanya. Sungguh miris sekali ya teman-teman, bahkan tidak dikasih makanan ya. Memang dikasih cuman kan nggak cukup kayak gitu. Dan Piang telah bekerja di keluarga majikannya tersebut sudah 1 tahun 2 bulan, dan selama itu pula Piang tidak dikasih makanan dan kehilangan berat badannya sebanyak 15 kilo. Bayangin teman-teman, jadi selama setahun 2 bulan Piang Ngah Thong ini itu kehilangan berat badannya sebanyak 15 kilo gitu. Ternyata hal yang juga mengejutkan, Piang juga dipaksa mandi di kamar mandi dengan pintu terbuka, tidak boleh ditutup. Ternyata majikannya Piang ini itu yaitu Nyonya Gayatri mempunyai seorang ibu yang juga tinggal bersama dia gitu. Jadi di situ ada juga seorang nenek kayak gitu ya. Ibunya dari Nyonya Gayatri, majikannya si Piang ini tadi. Mereka berdua lah yang menyebabkan kematian Piang Ngah Thong, dan mereka berdua lah yang menyebabkan Piang Ngah Thong meninggal dunia.
Piang hanya memiliki berat badan 24 kilo saat dunia. Gitu ya teman-teman. Jadi di rumah majikannya itu ada seorang nenek, ibu dari majikannya tersebut yang tinggal bersama si anaknya. Jadi mereka berdua itu ikut bersekongkol gitu si majikan bersama neneknya tersebut ya teman-teman. Penganiayaan yang dialami oleh Piang pada 35 hari terakhir itu terekam kamera CCTV yang dipasang oleh majikannya yaitu Nyonya Gayatri. CCTV tersebut memang sengaja dipasang karena berguna untuk memantau si pembantunya dan juga kedua anaknya. Setelah kejadian tersebut, Tuan Celvan yaitu suami Nyonya Gayatri yang berumur 44 tahun telah diberhentikan secara tidak terhormat dari pekerjaannya sebagai seorang anggota polisi. Dan Nyonya Prema, ibu dari Nyonya Gayatri itu tadi yang aku sebut neneknya itu, yaitu namanya Nyonya Prema, ia berumur 64 tahun, juga telah dihukum atas kejadian tersebut karena ikut andil dalam penganiayaan si Mbak Piong Ngah Dong tadi yang berasal dari Myanmar ya teman-teman. Sekarang Nyonya Gayatri yaitu majikan dari Piang Ngah Dong mengakui kesalahannya atas tuduhan penganiayaan terhadap pembantunya. Hal yang paling fatal adalah yaitu berencana. Jadi si ibunya sama nyonya sama majikannya itu tuh memang sengaja melakukan hal tersebut. Mungkin kayak gemes atau apa kayak gitu ya teman-teman. Jadi akhirnya tegaan kayak gitu. Memang orangnya tuh kayak tegaan kayak gitu ya teman-teman ya. Ya kasih lihat foto orangnya tadi ya. Nanti di sini semuanya nanti akan seliweran, pasti ada seliweran di situ. Majikan Piang telah dijatuhi hukuman penjara selama 30 tahun. Yaitu Nyonya Gayatri tadi itu dihukum selama 30 tahun. Dan ini itu adalah penjara yang paling lama bagi seorang majikan karena telah membunuh pembantunya, yaitu yang berasal dari Myanmar, yaitu Piong Ngah Dong ya teman-teman ya. Sedangkan ibunya yaitu Nyonya Prema 64 tahun tadi dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun. Namun hukuman dari Nyonya Prema yaitu nenek itu tadi itu ditambah 3 tahun lamanya, jadinya 14 tahun tambah 3 tahun jadi 17 tahun karena telah menghasut menantunya yaitu Tuan Celvan, yaitu bos laki-laki dari Piong Ngah Dong, menghasut menantunya agar menghilangkan barang bukti yaitu CCTV atas tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh mereka. Jadi setelah kejadian tersebut semuanya sudah di penjara ya, sudah dipenjara dan semuanya setelah dipenjara sudah dijatuhi hukuman oleh pemerintah Singapura. Dan kita akan beralih pada latar belakang si Piong Ngah Dong ya teman-teman. Jadi Piong Ngah Dong ini itu setelah ditelusuri ternyata Piong adalah seorang ibu dari anak laki-lakinya. Dia adalah single mother. Anak laki-lakinya ini berumur 3 tahun dan Piong ini membesarkan putra semata wayangnya sendirian seorang diri tanpa seorang suami ataupun juga tanpa seorang ayah bagi anaknya kayak gitu ya. Karena Mbak Piong ini itu mengetahui bahwa keadaan ekonomi di rumahnya itu juga kurang baik kayak gitu, termasuk kayak kalangan mungkin menengah ke bawah, sedangkan dia itu ada 7 bersaudara atau berapa kayak gitu, 7 atau 6 kayak gitu bersaudara, dan akhirnya berani nggak berani, tega nggak tega, akhirnya Mbak Piong ini pun akhirnya meninggalkan orang-orang tercinta yaitu termasuk anak-anaknya dan juga ibu dan juga saudara-saudaranya, dan anak laki-lakinya ini tuh dititipkan kepada saudara-saudaranya. Dan setelah itu pergilah si Piong ini tuh ke Singapura dan mendapatkan seorang majikan yang bisa dibilang kurang beruntung saja ya nasibnya Mbak Piong ini tuh, sampai menghembuskan nafas terakhir di negara orang kayak gitu. Dan akhirnya telah mendapatkan majikan yaitu Nyonya Gayatri tadi yang kurang beruntung. Terus selama 1 tahun 2 bulan itu memang jarang sih Mbak Piong ini berkomunikasi atau menelpon orang rumah. Bisa jadi ya ini
bisa jadi si majikannya nggak memperbolehkannya, karena memang waktu dulu-dulu tuh handphone masih belum terlalu diperbolehkan, karena dengan alasan banyak majikan banget yang beralasan bahwa nanti kalau punya handphone nanti main handphone terus. Tapi nyatanya kalau kita tidak punya handphone kayak gitu, kita akan menghubungi siapapun kalau terjadi sesuatu pada diri kita itu susah atau repot banget gitu ya teman-teman. Jadi karena Mbak Pyong ini itu memang jarang sekali telepon orang rumah dan dia tidak pernah mengatakan sesuatu yang buruk tentang keadaannya di Singapura. Namun sebelum hari kematiannya menjemput itu mungkin sebulan sebelumnya itu Mbak Pyong ini itu mengabarkan kepada saudara perempuannya bahwa dia ingin pulang karena capek kerja. Tolong nanti kalau sudah aku mau pulang, tolong suruh kakak laki-lakinya untuk menjemput dia di airport yang Yangon kayak gitu. Namun ternyata sebelum dijemput, ternyata pihak di Singapura sudah menyuruh untuk menjemput duluan. Jadi kayak shock banget ya, kabar duka kepada keluarganya itu membuat mereka shock banget, dan akhirnya tibalah si Mbak Pyong ini ke rumah duka di Myanmar kayak gitu ya teman-teman. Jadi dari sini kita bisa ambil pelajarannya saja. Sekali lagi saya disclaimer bahwa bukan bermaksud untuk menakut-nakuti, tapi kita harus cari jalan keluarnya. Misalnya amit-amit kejadian ini menimpa pada diri kita, diri kalian, amit-amit ya, kalian bisa secepatnya untuk meminta bantuan, telepon ke polisi 999 atau 999, ataupun kalau terjadi sakit atau apa kayak gitu, kalian bisa langsung telepon ke ambulan 995 995 itu buat ambulan, dan 999 untuk telepon polisi. Jadi tujuan saya sharing ini untuk agar kita itu bijak untuk bersikap. Kalau kejadian seperti ini, kita harus bersikap bagaimana kayak gitu. Jadi ini buat wawasan aja buat kita semuanya, dan semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.